Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mutia Nazlah, Cut Siti Rida Zaharah, Sinta Aulia, Feby Apriliansyah, Muhammad Farhan, dan Siti Nurul Izzah yang dibimbing langsung oleh Ibu Elisa Wulandari dan Ibu Maina Agustina Yusuf akan mempresentasikan hasil studio kami yang berjudul Simplicity Transit Area Based Mobility Control. Adapun latar belakang studi kami kali ini, pada kawasan studi terjadi peningkatan mobilitas yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari kota Banda Aceh. Banyak jumlah pekerja komuter dari daerah di luar kota Banda Aceh sehingga dibutuhkan perumahan transit bagi pekerja komuter yang berkonsep Simplicity Transit Residence. Pemilihan lokasi perencanaan didasarkan pada perkembangan kota, banyaknya lahan yang tersedia dan letaknya strategis sehingga memudahkan sirkulasi kendaraan dan perencanaan. Berikut kami lampirkan rumusan masalah dan tujuan pada studi kami ini. Berikut kami lampirkan dasar teori dan kebijakan yang kami gunakan pada studi ini. Berikut merupakan desain survei pada studi ini. Berikut merupakan karakteristik fisik dasar yang secara geografis berbatasan di sisi utara oleh Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sisi selatan Kabupaten Aceh Jaya, sisi timur Kabupaten Pidi, dan sisi barat Samudra Hindia. Karakteristik geografis, Gampong Kayele merupakan salah satu kampung yang terletak di Mukiman Tengah, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, di mana pada sisi utara berbatasan dengan Gampong Lambaro, sisi selatan Gampong Ujung 12, sisi barat Gampong Kalut, dan sisi timur Gampong Lamrah Lamtega. Karakteristik topografi, Gampong Kayele yang terletak di Kecamatan Ingin Jaya mempunyai luas 188 hektar dengan ketinggian 11 mdpl dan kemiringan 0-8% sehingga membuat lahan yang berada di Gampong Kayele bersifat datar. Karakteristik klimatologi, rata-rata temperatur udara antara 26-29 derajat Celcius. Gampong Kayele, Kecamatan Ingin Jaya, umumnya memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Karakteristik hidrologi, sebelah timur Gampong Kayele terdapat daerah aliran sungai Krung Aceh sepanjang 238.550 hektar. Bagi penduduk Gampong Kayele, sungai ini dapat berfungsi sebagai sumber irigasi yang mengaliri air sebagai sumber air untuk sawah, mencuci pakaian, dan lain-lain. Karakteristik geologi, berdasarkan struktur geologi, bahan induk tanah di wilayah ini bersifat asam sampai basah. Karakteristik kekeringan, tergolong rendah di Kecamatan Pulau Aceh, Kecamatan Pekanbadak, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, dan Kecamatan Kurung Barona Jaya. Tergolong menengah untuk semua kecamatan. Kerentanan terhadap gempa bumi. Klasifikasi potensi gempa bumi menurut magnitude atau skala Richter di Kabupaten Aceh Besar yaitu 0,3 sampai 0,4 Kecamatan Lepeng dan 0,4 sampai 0,5 Kecamatan Majiraya, Selemem, dan Selawa. 0,5 sampai 0,6 semua kecamatan kecuali Lepong, Long, Mesir Raya, Selemem, dan Selawah. Kerentanan terhadap gerakan tanah. Klasifikasi gerakan tanah di Kabupaten Aceh Besar tergolong rendah untuk semua kecamatan kecuali Kecamatan Pekanbadak, tergolong tinggi Kecamatan Janto, Longa, Lepung, Long, Indrapuri, dan Kuta Cotgli. Kerentanan terhadap bencana banjir. Hasil permodelan banjir yang telah dilakukan menghasilkan suatu area genangan banjir untuk Aceh Besar berada pada Kecamatan Kurung Barona Jaya, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Kutabaro, dan Kecamatan Darussalam. Jumlah penduduk Gampong Kayele pada tahun 2012 sebanyak 1.398 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 1.566 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 berkisar di angka 2,172%, pada tahun 2019 berkisar di angka 2,043%. Analisis tapak eksternal. Analisis guna lahan pada tapak eksternal yaitu perdagangan dan jasa, perkantoran, RTH berbentuk sawah, dan perumahan. Terdapat Poltekkes, Masjid Jami, Lambaro, lapangan bola, dan SMK negeri. Dengan jarak yang kami lampirkan, terdapat fasilitas umum, jalan di sekitar lokasi tapak perumahan dalam kondisi yang baik sehingga memudahkan masyarakat dalam bepergian. Alat penerangan umum di sekitar lokasi tapak perumahan sudah memadai dan dapat menerangi dengan baik di malam hari. Terdapat angkutan umum berupa becak dan angkot sebagai moda transportasi masyarakat sekitar.
Kondisi prasarana jaringan listrik, sumber daya listrik pada wilayah perencanaan tapak dipenuhi dari PLN. Jaringan jalan, ruas jalan di perencanaan tapak tidak mempunyai jalur pejalan kaki pada jalan lokal dan lingkungan, tidak terdapat jalur khusus sepeda. Jaringan air bersih yang digunakan oleh penduduk perencanaan tapak adalah PDAM dengan saluran menggunakan pipa yang tersambung dari penampung air ke rumah-rumah penduduk. Jaringan persampahan, sampah yang terdapat di bak sampah diangkut oleh petugas secara berjadwal, sementara rumah yang belum memiliki bak sampah membuang sampahnya dengan membakar atau menumpukan di lahan kosong. Jaringan drainase, pada jalan terdapat saluran drainase tertutup yang akan mengalirkan air pembuangan pada perumahan, perkantoran, dan perdagangan dan jasa. Di sekitar limbah tidak menggenang ke kawasan tersebut dan ke jalan. Saluran drainase dengan kondisi sudah mampu menampung air dengan baik. Analisis tapak internal, analisis kebisingan. Karena merupakan jalan lokal, volume kendaraan yang melewati jalan tidak banyak, sehingga kawasan studi memiliki kebisingan yang rendah. Analisis aksesibilitas dan sirkulasi. Sistem sirkulasi yang terdapat pada jalan utama, sirkulasi kendaraan umum, pejalan kaki, dan sirkulasi barang. Jalan lingkungan yang menghubungkan jalan primer dan jalan kolektor yang dapat digunakan sebagai jalan masuk kawasan tapak perencanaan. Jalan Medan Banda Aceh merupakan jalan utama lain yang dapat digunakan untuk menuju lokasi tapak perumahan. View from site, dari lokasi tapak dapat melihat pemandangan berupa sawah yang terbentang luas. View to site, jika dilihat dari luar perencanaan tapak, maka akan terlihat tapak perencanaan sebagai perumahan yang tersusun dengan rapi dan terdapat sarana dan prasarana yang lengkap. Iklim, matahari, penentuan bukaan yang banyak pada bagian timur, bukan sedikit pada bagian utara dan barat. Hujan yang datang dari sisi timur berintensitas sedang, dari sisi barat berintensitas kencang. Analisis angin, menurut data BMKG, angin kencang berasal dari sisi barat laut ke tenggara, sedangkan angin sepoi-sepoi berasal dari sisi barat daya ke sisi tenggara pada lahan tersebut. Tipologi perumahan yang akan dibangun di lahan perencanaan adalah perumahan tipe 36 dan tipe 45. Peruntukan rumah tersebut digunakan untuk komuter yang bekerja di Banda Aceh dan di lingkungan sekitar yang berpenghasilan menengah ke atas. Analisis aktivitas, karakteristik kegiatan yang ada berupa aktivitas utama, perumahan dengan konsep Simplicity Transit Area Based Mobility Control dengan jenis rumah tunggal yang memiliki dua tipe yaitu 36 dan 45. Aktivitas penunjang perdagangan dan jasa, peribadatan berupa musola, kesehatan berupa posyandu, taman atau tempat bermain, aktivitas pelayanan berupa pos keamanan, hidran kebakaran, pelayanan pengangkutan sampah. Analisis kebutuhan ruang tapak kawasan. Ruang untuk perumahan berupa rumah tunggal tipe 36 dengan jumlah 800 unit dengan luas lahan 8 hektar, tipe 45 dengan jumlah 1.200 unit dengan luas lahan 18 hektar. Keterangannya, luas kapling per rumah tipe 36 100 meter kuadrat, luas kapling rumah tipe 45 150 meter kuadrat, KDB 50%, GSB jalan lokal 5 meter. Kebutuhan ruang fasilitas kesehatan menurut SNI 03 1733 2004, perumahan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.000 jiwa berupa satu posyandu dengan luas lantai minimal 36 meter kuadrat, luas lahan minimal 60 meter kuadrat, lokasinya berada di tengah kelompok tetangga, tidak menyeberang jalan raya. Kebutuhan ruang fasilitas perdagangan dan jasa menurut SNI sebagaimana sebelumnya, perumahan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.000 jiwa memiliki toko atau warung dengan luas lantai minimal 45 meter kuadrat, luas lahan minimal 100 meter kuadrat, lokasi berada di tengah kelompok tetangga tetapi dapat menggunakan bagian bangunan dari sarana lain. Menurut SNI sebelumnya pula, kebutuhan ruang fasilitas pelayanan berupa pos hansip dengan luas lantai minimal 6 meter kuadrat, luas lahan minimal 12 meter kuadrat, dan lokasi diakses keluar atau masuk kelompok bangunan atau perumahan. Kebutuhan ruang fasilitas peribadatan menurut SNI pula, luas lantai minimal 45 meter kuadrat, lahan minimal 100 meter kuadrat, dan lokasinya berada di tengah kelompok tetangga, dapat menggunakan bagian dari bangunan sarana lain. Kebutuhan ruang taman bermain menurut SNI, luas lantai minimal 250 meter kuadrat, luas lahan minimal 250 meter kuadrat, berlokasi di tengah kelompok tetangga. Analisis kebutuhan prasarana.
Kebutuhan jaringan jalan dan drainase. Pembagian jalan dalam lingkungan perumahan yang direncanakan adalah jalan utama dengan lebar row 9 meter, yaitu jalan yang digunakan untuk memasuki kawasan perumahan dengan lebar badan jalan 8 meter dan bahu jalan 0,5 meter kiri dan kanan dengan drainase lebar 1 meter kiri dan kanan. Jalan penghubung atau cabang-cabang jalan utama dengan lebar 6 meter dengan lebar badan jalan 5 meter dan setiap sisi jalan terdapat saluran drainase dengan lebar 0,5 meter dengan kedalaman drainase atau tinggi drainase 40 cm. Kebutuhan air bersih. Penyediaan air bersih untuk perumahan adalah penyediaan air bersih yang dapat digunakan, dikonsumsi, dan memenuhi kebutuhan lainnya sehingga harus memenuhi syarat-syarat berkualitas, sebagaimana terlampir. Kebutuhan jaringan listrik. Pada kebutuhan jaringan listrik, menurut perhitungan yang telah kami lakukan pada studi ini, yaitu daya listrik yang diperlukan untuk berdasarkan jumlah rumah mukim dikali dengan daya listrik tiap rumah berjumlah 1.800 kV ampere. Dengan setiap pertambahan yang kami asumsikan dan kebutuhan mendatang dan dapat pula digunakan untuk kebutuhan prasarana lain, yaitu berjumlah 4.840 kV ampere. Kebutuhan jaringan limbah. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dalam perencanaan perumahan ini akan dibuat tangki septik ukuran kecil yang hanya melayani satu lot bangunan rumah dapat berbentuk bulat dengan diameter minimal 1,2 meter dan tinggi minimal 1,5 meter termasuk ambang batas. Kebutuhan persampahan berdasarkan data yang kami dapat dan telah dilakukan kajian studi dan perhitungan berdasarkan data, yaitu total timbunan sampah yang dihasilkan perharinya 4,513 liter per hari dengan berat 700,87 kg. Kebutuhan hidran kebakaran. Dalam perencanaan perumahan Simplicity Transit ini akan disediakan hidran kebakaran. Penyediaan hidran kebakaran untuk perumahan dengan jarak run maksimal 200 meter. Hubungan antar ruang. Berikut kami lampirkan hubungan antar ruang yang ada berupa hunian, kesehatan, perdagangan dan jasa, peribadatan, taman atau tempat bermain, keamanan, persampahan, transportasi, dan air bersih, di mana yang memiliki hubungan erat dan hubungan yang tidak erat. Konsep rencana pengembangan. Visi yang pada studi kali ini yaitu terwujudnya kawasan Gampong Kayele, Kecamatan Inginjaya sebagai kawasan transit bagi para komuter dengan konsep simplicity. Misi, memberikan hunian sementara yang nyaman bagi para komuter yang jauh dari tempat asalnya, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas para pekerja komuter, merencanakan kawasan simplicity yang dapat menyeimbangkan angka pekerja komuter yang tinggi. Konsep perencanaan tapak sesuai dengan ketentuan RT/RW Aceh Besar tahun 2013 yang mana peruntukan kawasan di lokasi tapak merupakan kawasan perumahan dan permukiman. Letaknya yang strategis karena terletak dekat dengan kota Banda Aceh yang menjadi tujuan pekerja komuter sehingga bisa meningkatkan produktivitas pekerja. Konsep pengembangan tapak, konsep pengembangan struktur ruang, dan konsep pengembangan pola ruang. Sebagaimana yang terlampir pada laporan yang ada, konsep perancangan pembentukan tapak sekitar area perencanaan didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Selain itu, kawasan perencanaan dilalui oleh jalan lintas nasional yang banyak dilalui oleh pekerja komuter yang bekerja di Banda Aceh namun tidak menetap di Banda Aceh, sehingga peruntukan lahan perencanaan direncanakan sebagai kawasan transit berupa perumahan untuk para pekerja komuter. Konsep perancangan pelengkapan dan kelengkapan kebutuhan perencanaan. Sistem jaringan listrik. Sumber listrik pada bangunan yang digunakan berasal dari dua sumber, yaitu PLN yang menjadi sumber utama listrik pada bangunan, generator yang menjadi sumber listrik cadangan jika listrik dari PLN terputus. Sistem komunikasi. Sistem yang umumnya digunakan adalah sistem PBX atau PABX. Penanggulangan bahaya kebakaran. Pencegahan pasif seperti penerangan darurat, menggunakan lampu penunjuk dan penerangan pada pintu keluar, ruang tangga darurat dengan sumber baterai. Kemudian pencegahan aktif, sistem sprinkle, dan sistem isyarat atau sirine atau lampu peringatan. Sistem utilitas. Water system, yaitu menggunakan sistem pendistribusian air bersih dan pembuangan air kotor sebagaimana terlampir. Sistem pemipaan, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Instalasi pipa pada bangunan digunakan untuk mengalirkan air bersih
air untuk keperluan pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran, pembuangan air kotor dan air buangan air hujan dan air limbah. Sistem sampah, sistem pembuangan sampah pada kawasan perencanaan menggunakan sistem penampungan, sebagaimana terlampir. Konsep zonasi atau blok peruntukan. Zona perumahan, ruang-ruang yang terdapat pada zona perumahan dan sekitarnya ialah aktivitas utama seperti perumahan, aktivitas penunjang, posyandu, musola, warung atau toko, aktivitas pelayanan, keamanan, hidran kebakaran, persampahan, kemudian sirkulasi dan RTH. Kelebihannya, ketersediaan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan kawasan sebagai perumahan atau hunian. Aktivitas hunian juga didukung oleh adanya aktivitas pelayanan yang terdiri dari pos keamanan, sarana persampahan, tersedianya RTH di setiap rumah sebanyak 30%, terdapat rumah terbangun yang berupa RTH aktif dan pasif. Kekurangannya, tidak adanya fasilitas penunjang yang berupa sarana pendidikan di dalam kawasan perencanaan. Zona rekreasi, ruang-ruang yang terdapat pada zona rekreasi adalah jogging track, taman atau tempat bermain. Kelebihannya, zona rekreasi terdiri dari taman bermain dan jogging track. Zona rekreasi terletak pada pusat kawasan sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi. Kekurangannya hanya memiliki 2 sarana rekreasi saja. Rencana peruntukan lahan makro pada kawasan ini mengacu pada rencana peruntukan lahan Gampong Kayele, Kecamatan Ingin Jaya yang diperuntukkan bagi pekerja komuter. Rencana intensitas pemanfaatan lahan, koefisien dasar bangunan adalah batas maksimal lahan yang diperbolehkan untuk dibangun dalam satu tapak atau site. KDB dalam tapak adalah 50%, KLB dalam tapak perencanaan adalah 2. Ketentuan ini diambil berdasarkan ketetapan dalam rencana tata ruang dan wilayah Kota Banda Aceh. Kemudian besar KDH adalah 37% atau sebesar 211.000 meter kuadrat. Hal ini bertujuan agar terciptanya keasrian dalam lingkungan perumahan, serta menjadi daerah resapan air, mengurangi potensi terjadinya banjir. Rencana sirkulasi dan jalur penghubung, pola sirkulasi dan jalur penghubung yang direncanakan pada kawasan perencanaan sebesar 20% atau 8,7 hektar sama dengan 78.400 meter kuadrat adalah bersifat radial. Pola radial ini dipergunakan untuk sirkulasi dalam kawasan perencanaan. Pemisahan pola sirkulasi didasarkan atas 2. Yang pertama, sirkulasi dalam dan sirkulasi ruang luar. Rencana sirkulasi jalan dan pergerakan kendaraan sebagaimana terlampir pada gambar yang berupa rencana sirkulasi eksternal dan rencana sirkulasi internal. Rencana sirkulasi pejalan kaki dan sepeda seperti yang terlampir pada gambar, terdapat rencana sirkulasi pada pejalan kaki dan sepeda yang dibangun di setiap sisi jalan, di mana dipenuhi oleh tumbuhan pepohonan yang menambah keasriannya, dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti tempat duduk untuk beristirahat dan jalur untuk sepeda. Rencana parkir sebagaimana yang terlampir pada gambar presiden yang kami lampirkan, yaitu rencana parkir digunakan sebaik mungkin yang mendukung konsep penghijauan agar ramah lingkungan. Dan disediakan pula tempat untuk para pekerja komuter yang ingin mendatang atau singgah. Kemudian rencana sarana dan prasarana. Sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang direncanakan berupa 1 unit posyandu akan dibangun pada subpusat kawasan Gampong Kayele. Sarana peribadatan yang direncanakan akan dibangun 1 unit musola yang berada di tengah lokasi. Sarana keamanan dalam perencanaan tapak ini memiliki 2 pintu gerbang. Sarana perdagangan yang direncanakan berupa pertokoan, di mana 1 unit toko menjual yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sarana tempat bermain, fasilitas ruang terbuka yang berupa taman atau tempat bermain berfungsi untuk memberikan kesegaran pada kawasan perumahan. Selain itu dapat juga difungsikan sebagai sarana untuk berinteraksi antar penghuni dan bersantai. Sarana persampahan disediakan juga TPS berupa kontainer di dalam lokasi perumahan untuk masyarakat yang ingin membuang sampah dalam jumlah yang besar yang diletakkan di daerah paling ujung kawasan agar tidak mengganggu kenyamanan. Hidran kebakaran, disediakan hidran kebakaran yang dimana dapat menjangkau setiap rumah yang ada dalam kawasan perencanaan yang diletakkan di tengah dan di ujung kawasan. Rencana RTH.
berupa tata hijau pengarah, tata hijau pengendali bising, taman lingkungan, tata hijau pembatas, tata hijau penyerap polutan, tata hijau penuduh, dan tata hijau estetis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.